Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, qabla an namdiya illa darsinal jadid uridu an as'alakum 'anid darsil madhi. Udah siap? Ya Allah. Nah, mal farqu bainal bina wal i'rab atau mabni wal mu'rab. Mal farqu bainahu. Berarti kalau farq biasanya disebutin maknanya masing-masing ya. Itu termasuk al farqu. Siapa yang bisa? Sambil baca Ustaz ya. Nah, Lu hafal Ustaz, tapi bahasa Indonesianya siapa? Bahasa Arabnya nggak hafal Ustaz. bahasa Indonesianya apa? Kalau mu'rab itu yang bisa mengalami perubahan katanya Ustaz, di akhir katanya, harokatnya. Harokat di akhir katanya bisa berubah. Kalau yang mabni Berarti itu kalau diarabkan ma yataghayyaru akhiru. awakhirahu. Ma yataghayyar awakhirahu bisa babil amil. Ya, kalau baca itu Ustaz ada di buku. Itu mu'rab ya. Nah, Ustaz. Itu mu'rab. Terus kalau mabni gimana? Malah. Tinggal ditambahin la doang. Tambahinlah saja. Malah yataghayyaru akhirahu awakhirahu bisa babil amil. Bisa babil amil. Terus selanjutnya. Mal anwa'ul i'rab. Ada yang tahu ma anwa'ul i'rab itu udah diketahui di pelajaran jilid 2. Anwa'ul i'rab apa aja? 4 Ustaz. Hah? Marfu, Marfu. rofa tandanya doma, tanda aslinya doma. Lalu nasob tanda aslinya fathah. Pak Safrin keluar lagi. Terus Jar tanda aslinya kasroh dan jazm tanda aslinya sukun. nah, kita masih bahas isem ya. Jadi mabni dan mu'rab itu ada di isem dan fi'il. Tapi kalau haruf udah pasti apa? Mabni Ustaz. Nah, nggak ada yang mu'rab kan? Nggak ada yang mu'rab. Nggak ada yang mu'rab. Harfun itu tidak mungkin mu'rab. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika isem, mabni isem itu apa aja? Hal-hal yang mabni di isem itu apa aja? Di sini disebutkan di buku ada 7. Kalau kita ketahui yaitu al-asma al-mabni kita baru menyebutkan 3 ya. Ismul isyarah, domir, satu lagi apa? Mausul. Nah, tambahannya apa aja, Pak? Nah, kita tambahannya. Kita butuh tambahannya. Isem yang mabni.
Istifham, Ustaz. selain 3. Gimana? Istifham, isim istifham, Ya, isim istifham, terus dorof ya. ba'dud dzuruf, ya, sebagian dari dzaraf. Terus satu lagi ya, dua lagi. Af'al tadi no. Ya, asmaul af'al. Itu juga bisa. Terakhir adat murakkab ya. Ya, al-a'dad, al-murakkab. Dah itu ya. Al-a'dad, al-murakkabah. Kemudian selanjutnya, jadi di dalam tanda baca dari anmaul i'rab itu ada tanda baca pada i'rab itu, apa macam-macam i'rab itu ada 2. Apa saja? Asliyah sama Far'iyah. far'iyah. Kalau asliyah yang tadi disebutkan Pak Febi, jadi kalau rafa itu pasti doma, kalau mansub pasti fathah, kalau majrur itu pasti kasroh. Nah, itu adalah yang asli. Aslinya seperti itu. Tapi ada yang far'i. Nah, apakah tanda-tanda baca yang far'i itu ada berapa saja? Itu banyak banget. Ada 5 hal. Ada 5 hal yang termasuk far'i. Apa saja? Jamak, mu'annas, Salim. salim. Letak. Nah, saya jawabnya pelan-pelan ya. Letak enggak aslinya di mana? Atau mat far'inya di mana? Kok mat far'i? Letak dia jadi far'i gimana? Cabangnya. Ya, kalau fathah jadi kasroh Ustaz. Nah, yang seharusnya fathah dia jadi kasroh. Ra'aitul muslimati. Enggak mungkin ra'aitul muslimata, enggak bisa. Ra'aitul muhandisati, enggak bisa. Ra'aitul muhandisati, enggak bisa. Ya, itu adalah cabangnya, letak cabangnya. Terus apalagi hal yang kedua? Al-mamnu'u minas shorof, yang seharusnya kasrah dia malah menjadi apa? Fathah. Contohnya gimana? Nah, itu dari Al-Quran. Idhab ila fir'auna. Fir'aun adalah nama-nama termasuk yang mamnu'un minas shorof. Ya, lanjut. Selanjutnya apa? Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Jadi maksud asmaul khamsah itu apa? Kata yang 5 itu apa maksudnya? Abun. Abun, Akhun. abun, ahun, hamun. Fu sama zu. Fu sama zu. Fu harus ada fu. Ada 5 ya. Asmaul khamsah ada 5, iyalah. Namanya juga khamsah. Ya kan? Maksudnya 5 itu adalah yang mana 5 kata ini dia kalau jadi mudhof, dia pasti harus jadi mudhof ya. Dia harus jadi mudhof. Mereka ini harus jadi mudhof ketika dia bisa di'irabkan seperti asmaul khamsah yang lainnya. Jadi marfu'un bukan bi dhammah tapi apa? Waw. Bil wawi. Terus mansubun Dia. Nah, mansub kok bil ya'i. Mansub bil alif Ustaz. Nah,
Mansubun bil alifi. Mansubun bil alifi. Kemudian satu lagi majrurun bil ya'i. bil ya'i. Masya Allah. Ini ada contoh-contohnya. Alamatul fi'l ja'a abuka a'rifu abaka aina sayyaratu abika. Kemudian hal-hal yang membatalkan dia itu enggak jadi asmaul khamsah. Di antaranya abun sama akhun dan hamun. Itu kenapa enggak jadi? Yang menyebabkan dia enggak jadi apa? Membatalkan. Ada huruf jar. Enggak seperti itu. Ketika apa? Bergabung dengan domir yaul mutakallim. Gitu ya. Dan dia tidak sebagai mudhof. Dan dia tidak sebagai mudhof. Ataukah akhun doang atau dia sebagai mudhofun ilaih kan bisa. Baitul akhi misalnya. Kan nggak bisa jadi baitu akhi. Kecuali kalau tambeka ya batu bisa. Kalau baitul akhi ya nggak bisa. Jadi karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kalau sebagai mudhofun ilaih nggak bisa. Kalau sebagai mudhof dia bisa. Dan dia syaratnya tidak bertemu dengan yaul mutakallim. Yaul mutakallim itu apa? Domir ana Ustaz. Ya, tambahi ya. Namanya juga ya pasti ya di belakang ya. Kitabi, kolami. Itu semuanya yaul mutakalim. Kalau yaul mukhatabah apa? Contohnya. Kitabaini. Bukan, itu mah yaul itsnain. Ya Ustaz. Yaul itsnain. Kalau mansub kita baini, kalau mansub dia pakainya ya, bukan alif. Masa lupa ya al-mukhatabah? Baru semester kemarin dipelajari. Bang Pin masih lupa? Dia berada di ketika dia berada di af'alul khamsah. Ada yang masih ingat af'alul khamsah itu apa? Ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Dia mempunyai ciri khas masing-masing. Lupa juga af'alul khamsah apa aja? Halo. Mudzakkar salim Ustaz ya. Mudzakkar salim beda lagi. Kalau jamak mudzakkar salim itu hanya di ism, enggak ada di af'al. Ayo bahasa Indonesia aja. Doroba siron. Mansubun bihadfin nun. Iya, pokoknya ciri khasnya adalah di belakangnya ada nun. Jadi fi'al yang mana di belakangnya ada nun, tapi bukan nun nisbah ya. Tapi belakangnya nun biasa. Jadi dengan thubutun nun dan hadfun nun. Kalau mansub dan manjum itu hadfun nun. Nah, itu apa saja af'al khamsah itu? Bisa ingat gak? Ya, itu ciri khasnya dari af'al khamsah kita udah tahu. Sekarang apa sajalah itu af'al khamsah? Kalau tadi kan asmaul khamsah kita tahu. Abun, akhun, hamun, fu, du. Udah. Sekarang af'al khamsah itu apa saja? Saya ingin tahu apa. Yaf'aluna. Terus? Taf'aluna. Terus? Taf'alina. Nah itu ya apa Pak? Taf'alina. Sebelum itu kan ada ya. Namanya ya apa? Mukhatabah. Nah, ingat kan? Berarti ya al-mukhatabah ketika apa? Ketika ada ya, intinya gitulah. Jadi bertemu dengan
anti. Dia harus digabung bersandar dengan domir anti di fi'il mudhari'. Gitu ya. Gimana? Udah bisa dipahami ya? Bisa ya, alhamdulillah. Lanjut. Seterusnya. Yang keempat, hal yang mengenai hal-hal yang bisa far'iyah ya tadi ya. Kembali ke far'iyah. Hal yang bisa menjadikan harokat terakhirnya far'i itu apa? Far'iyah. Hal yang keempat apa? Tadi sudah disebutkan jamak muannats salim, terus jamak al-asma al-khamsah, terus al-mamnu'un nasaraf, terus yang keempat apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi 11-12 antara jamak mudzakkar salim dengan muannats salim. Jadi sama-sama dia tidak berharokat asli. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim dia tidak berharokat asli. Tapi harokat jamak mudzakkar salim itu apa? Yang enggak asli itu letaknya di mana? Di nun. Nah, bukan nunnya tapi di wawunya. Jadi di nunnya. Kalau nunnya itu dia khusus fi'al, kita fokus ke fi'al. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, kayak gitu. Itu khusus apa? Fi'al. Ya. Kalau nun. Tapi kalau waw kayak mudarisuna, muhandisuna, nah, itu kita fokusnya ke waw. Nah, ketika mansub dia berubah menjadi apa? Wawnya menjadi? Ya, Ustaz. Wawnya berubah menjadi? Ya. Iya, sahih. Terus selanjutnya. Tentang musanna. Nah, hal yang selanjutnya itu adalah tentang musanna. Apa letak di musannanya? Enggak aslinya gimana? Di nunnya atau di alifnya? Misalnya qalamani. Di alifnya Ustaz. Nah, di alifnya. Karena nun itu khusus fi'al. Jadi kita fokus ke alifnya. Berarti kenapa dia marfu'un bil alif kan? Jadi enggak marfu'un bil apa? Marfu'un bil wawi enggak, tapi marfu'un bil alif. Mansubun bil ya. Jadi marfu'nya mansubnya dan majrurnya dia pakai ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada lanjut. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Takdir. Nah, ini pembahasan yang lainnya. Jadi memang dia aslinya doma, cuman dia bersembunyi. Nah, jadi ini tidak termasuk hal-hal yang far'i ya kali ya. Tapi cuman dia tidak ditampakkan, tidak ditampakkan. Jadi misalnya ismun mangkus, misalnya ismun maksur, mustashfa. Jadi kalau yang kita dengar dulu di jilid 1, fil mustashfa, minal mustashfa, pokoknya nggak bisa menjadi mustasfi gitu kan. Itu bukan mabni, Pak. Tapi dia muqaddarah. Jadi kalau diirabkan, dia ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun mana'a min duhuriha. Apa artinya mana'a min duhuriha?
yang menyebab apa ya? Yang menyebabkan dia tidak terlihat, Ustaz ya? Ya, yang atau mana amin duriha yang menghalangi dia itu nampak. Yang menghalangi dia itu nampak itu apa? Lita'adzur. Lita'adzur itu memang dia itu sudah uzurnya gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Jadi mustashfa kayak aso dan lainnya itu ismu maksur yang belakangnya alif-alif itu atau ya yang dianggap alif. Ya miring ya namanya apa? Alif bengkok. Katanya istilah alif bengkok katanya. Itu semuanya adalah muqaddarah ya, bersembunyi. Lihat halaman 9 kita kemarin terakhir halaman 9 ya. Ya. Kita terakhir halaman 9. Nah, apa itu ismun maksur? Ada yang tahu? Apa artinya isim maksur? Maksud Yang belakangnya berakhiran alif. Berakhiran Nah, alif. ism al-ma'rab alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Yang mana dia harus diakhiri oleh alif. Diakhiri dengan alif. Terus selanjutnya, itu contoh-contohnya coba diperhatikan al-mustashfa, al-fata, al-asa. Apa maksudnya al-asa? Apa artinya al-asa? tongkat, Ustaz ya. Tongkat. Ah, tongkat. Masa tongkat, Ustaz. Ya, sahih. Al-asa artinya tongkat. Kita belum belajar di jilid 1 kan? Jilid 2 juga belum pernah dengar kan? Darabtu bil asa. Apa artinya darabtu bil asa? Saya memukul dengan tongkat. Ya, saya mukul dengan tongkat. Saya memukul dengan tongkat. Jadi bil asa bukan bil asi. Kenapa bil asi? Kenapa enggak bil asi? Ada yang tahu? Karena dia termasuk isim maksur. Yang nama isim maksur itu kalau dia majrur, dia memang dia majrur dengan kasroh, tapi dia bersembunyi, gitu ya. Majrurun bil kasrot atau majrurun wa alamatu jarihi kasrotun muqaddaratun mana'a min duhuriha lita'adzur. Dari pahami ya, maksur itu apa? Maksur. Jadi maksur itu khusus untuk isem. Ya, nggak mungkin di fi'al. Kalau fi'al namanya dia nakis, khosya yakhsha gitu ya. Khosya yakhsha. Jadi ketika mudhari dia yakhsha. Seharusnya mudhari kan yaf'ulu gitu kan. Nah, ini juga termasuk seperti ini. Jadi harokat terakhirnya sama. Apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, muqaddaratun mana amin duhuriha lit ta'adzur gitu. Susah nggak, Pak? Mudah ya? Dianggap aja mudah gitu. Jadi al-fatah ini kan fa'il. Jadi dilihat buku coba kalimatnya mana? Nah, kalimatnya gimana? Qatal al-fata al-af'a bil asa. Ini 3 kata ini termasuk maksur.
qatalal fata al-af'a bil asa. Jadi semuanya seakan-akan harokat terakhirnya alif semua, ya kan Pak? Harokat terakhirnya adalah al-asa. Alif bengkok. Ya, alif bengkok semua atau alif biasa gitu kan. Jadi kita anggap alif bengkok itu seperti alif biasa karena dia memang bacanya seperti alif. Ya. Iya, belum. Oh, ya. Tapi punya bukunya kan? Ya, alhamdulillah. Ya udah saya share bukunya dulu aja. Soalnya saya ngajarnya pakai buku. Biasanya saya ngajarnya pakai buku yang di PDF, tapi nggak tahu kenapa refleks aja pakai buku di buku beneran gitu. Tapi emang lebih bagus pakai ini ya. Jadi dua-duanya gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak kan bisa dari layar sambil coret-coret. Kalau saya emang cukup pakai laptop juga cukup, insya Allah. Jadi silahkan ditandai. Jadi al-fata dia itu sebagai apa? Dikasih kode aja. Fa'il. Jadi fa itu aja. Al-af'a sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul Ada di bawahnya bi. Ustaz ya? Iya emang ada, tapi kan ini kan jabarannya. Nah. Jadi kita kasih tanda mim itu juga misalnya udah apa namanya? Simpel-simpel aja, kita buat simpel. Terus bil aso itu maksudnya apa? Dia sebagai apa aso itu? Ism majrur kan? Iya, ism majrur seharusnya pakai kasroh. Terus al-fatah, fa'il itu kan seharusnya memang pakai dhamma. Dan al-af'al seharusnya pakai apa? Fathah kan, bukan alif kan. Nah, ini emang sebetulnya semuanya seperti itu. Cuman dia tersembunyi. Muqaddarah itu artinya apa? Tersembunyi. Jadi muqaddarah itu artinya tersembunyi. Nanti kalau saya sebutkan apa sih yang menyebabkan dia tersembunyi? Karena dia itu seharusnya apa ya? Saya lupa untuk keterangan aslinya itu apa. Pokoknya li ta'adzur. Jadi sebuah udzur yang kalau kita katakan syar'i gitulah. Jadi emang ada udzur gitu. Dia mengharuskan untuk menyembunyikan fathah, dhamma atau fathah atau kasroh. Seperti itu ya. Jadi dia nggak mabni Pak. Jadi dia tidak mabni. Beda kalau mabni yang lain. Gitu ya. Beda sama mabni yang lain. Terus ism mangkus. Sekarang al-mankusu. Jadi ism yang mangkus itu bagaimana? Ism yang mangkus itu yang bagaimana? Al-ismul mu'rabu alladhi akhiruhu ya'un lazimah. Jadi kalau tadi alif sekarang ya. Jadi bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Ya, akhirnya. Kalau di jilid 2 kita sudah pelajari yang namanya golin. Apa artinya golin? Mahal Ustaz. Mahal. Mahal ya. Jadi ketika dia tanpa alif lam, dia golin. Tapi kalau pakai alif lam, dia al-gholi. Jadi ada yaknya di situ seharusnya. Al-gholi. Bisa dipahami? Ini kan ada contohnya. Al-qadi, al-mahami, al-thani, al-maldi. Jadi kalau dia menghilangkan alif lam, dia seperti golin. Kayak qadin, mahamin, tanin, terus madin. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita sudah bahas di jilid 2, cuman di jilid 2 itu kita enggak detail banget, cuman cara makainya ketika dia khobar itu bagaimana. Itu yang dibahas di pelajaran 2, di jilid 2. Sekarang kita bahas semuanya.
Jadi ketika pakai alif lam itu dia harus ditambahi ya. Ini al-wadi itu kalau nggak ditambahi alif lam berarti wadin, al-ma'anid berarti ma'anin gitu ya. Terus tuqaddaru fihi ad-dhammah wal kasrah. Tuqaddiru ya. Tuqaddaru. Tuqaddaru fihi ad-dhammah al kasrah wal kasrah wa tadharu fihi al-fathah nahu sa'alal qadi al-mahamiya anil jani. Apa artinya? Sa'alal qadi anil apa? Al-muhamiya anil jani. Muhamiya apa artinya? Muhamin. Pengacara, ya? Ustaz. Pengacara. Muhammad. Ya. Kalau al-jani? Penjahatnya, Ustaz. Nah, tersangkanya berarti. Nah, hakim bertanya kepada pengacara tentang apa? Tersangka tersebut. Berarti di sini al-qadi dia sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il, mahamiyah sebagai apa? Maf'ulun bihi, terus anil jani dia majrur. Ism majrur. Nah, di sini ketika dia fa'il dia itu muqaddarah. Tapi ketika maf'ul dia dohiroh. Mana dohirohnya? Iya, mahamiyah. Itu kan fathahnya muncul lagi dia. Fathahnya apa? Muncul lagi. Jadi di sini fathahnya muncul. Kalau di sini nggak ada fathahnya kan, di ya-nya nggak ada fathah. Anil jani juga nggak ada fathah. Berarti kalau nggak ada fathahnya berarti apa? Muqaddarah. Lanjut ke setelahnya. Taqul fi i'rabi hadhihi fa'il marfu'un idmatul muqaddara ma'lum bihi man wa alamatun nasbihi fathatun dhahirah alamatun jari kasratun muqaddarah. Nah, ini ada catatan penting di bawahnya kecil. Jadi sampai sini ya. Yang apa namanya? Kecil apa namanya? Kalau di kaki ya, catatan kaki. Footnote. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Footnote. Kok saya lupa. Idza nuwinal maksur, ketika maksurnya ditanwinkan, maksur ketika ditanwinkan dia menjadi alif apa fathah tanwin kan? As-sakinan. Jadi kayak fatah al-fatah, jadi ketika tanwin fatan gitu kan? Wa hina idzin tuqaddaru al-alamatu 'alal alif al-mahdhufah. Ittasala mustafiyan bifatan duhan. Ittasala mustafa bifatan duhan. Jadi sebenarnya ketika itu dia menyembunyikan fathah di situ. Menyembunyikan domah di situ. Menyembunyikan apa? Domah di situ. Di sini ada catatan kaki juga, Pak. Nah, di sini ada catatan kaki. Jadi nomor 1 itu ada catatan kakinya yaitu idanu inal maksuru, ketika maksurnya itu ditanwinkan. Ismun maksur itu apa? Yang terakhirnya alif ya. Hudifat al alifu fin nutqi. Nah, ketika kita membacanya itu dia menghilangkan alif. Jadi fatan, nggak bisa fatan, nggak bisa. Fatan gitu aja. Liltiqo isakinaini nahu, karena bertemunya nun sukun. Kan kalau tanwin kan seakan-akan ada nun sukun kan? Kalau tanwin itu seakan-akan ada apa? Nun sukun.
Karena ketika kita baca Quran, ketika tanwin ketemu alif lam itu makanya yauma idzinil haq. Oh, ya, jadi yauma idzinil bukan yauma idzil haq, tapi apa? Dzinil. Jadi iltiqa sakinain nun sukunnya itu ditampilkan di Al-Qur'an dengan nun kecil. Dan bahkan ada yang tidak menampilkan sama sekali di Al-Quran Madinah terutama. Itu nunnya tidak ditampilkan sama sekali. Kalau di Quran Indonesia kan rata-rata memang nunnya ditampilin kecil, kemudian kita wajib membacanya kasroh. Ya kan? Ya. Kita wajib membacanya kasroh. Kalau di sini nun sukun kan fatannya. Nun sukun ketemu alif. Alif kan sukun juga. Berarti maka tidak dibaca alifnya. Fatana kan nggak bisa. Nah, berarti dia tetap fatan. Tidak dibaca panjang. Wa hina idin tuqaddarul alamatu alal alifi al mahdufa. Nah, ketika itu dia pasti menyembunyikan alamatul i'rab ya maksudnya di atas alif yang hilang. Alif yang hilang itu apa maksudnya? Ya waktu bacanya hilang itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ke pembahasan selanjutnya. Yaitu apa? Wa qad yakunu tentang mangkus lagi. Tentang mangkus. Wa qad yakunul mangkus mahdhufal ya nahwu dhahaba qadin ila muhamin. Nah, ini seperti yang kita pelajari di catatan kaki tadi. Nah, apa yang terjadi ketika alif lamnya enggak ada? Nah, ketika alif lamnya enggak ada, maka ya-nya itu mahdhuf. Kalau di sini alifnya mahdhuf, ya kan? Jadi fatan, seakan-akan alifnya mahdhuf. Kalau di sini apa? Oh. Nah, dhahaba qadin ila muhamin. Kan seharusnya kan ada al-qadi. Kalau kita tambahi al, di situ ada apa? Ya-nya kan? Tapi di sini enggak ada dikarenakan apa? Karena dia mu'rab. Karena dia tanpa tanwin berarti nakirah ya. Jadi kita anggap dia nakirah. Tanpa alif lam itu dinamakan apa? Nakirah. Jadi nakirah ini menghilangkan ya. Menghilangkan apa? Ya. Taqulu fi i'rabi hataini fa'il marfu alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Sama kayak tadi. Berarti kalau yang tadi apa? Kalau dia sebagai fa'il berarti fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi al mahdhufah. Kalau yang maksur tadi, kalau yang maksur. Terus selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi gimana Ustaz? I'rabnya Ustaz? Kalau yang mana? marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddaro Alal alifi al mahdhufah. Kalau maksur ya, kalau maksur tanpa alif lam. Maksur yang nakirah. Maksur yang apa? Nakirah. Jadi ada kata-kata mahdhufahnya. Sama kayak mangkus. Mangkus ini dia alal. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i al mahdhufah.
alal ya'i al mahdufah. Kalau majrurun juga sama. Jadi majrurun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Nanti kita bahas. Kalau di sini dia majrurnya seharusnya kan dia pakai ya muhamiyin. Seharusnya kan muhamiyin karena ketika al-qadi dan lain sebagainya itu kan seharusnya ada yaknya kan. Goliyatun, goliyun kan seharusnya kan kalau mudzakkar goliyun ya kan? Ada yaknya di situ. Nah, tapi kalau di sini ada yang menganggap nanti kita bahas kok ada yang menganggap ini muqaddarah. Nah, tapi emang menurut ulama nahwu yang paling rajih itu adalah muqaddarah. Jadi dia termasuk yang bersembunyi, bukan yang dohir, bukan yang apa? Yang jelas. Di sini termasuk yang muqaddarah. Termasuk yang muqaddarah. Jadi di sini majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Jadi dia bersembunyi atas ya yang tidak yang dihapus, ya yang dihilangkan atau dihapus. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, satu lagi Ustaz nanya yang untuk halaman 9 contohnya Ustaz, misalnya yang sa'ala al-qadi al-qadinya diganti jadi nakiroh, jadi sa'ala qadin sa'ala qadin al-muhaminya diganti jadi nakiroh jadi muhamin atau muhamin aja Ustaz ya. Dia kalau fa'il dia muhamin. Kalau maf'ul maf'ul ya dia. Dia maf'ul atau fa'il? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi muhamian. Oh, muhamian. Muhamian. Ya, muhamian. Dia dohir, berarti dia dohir. Misal sa'altu qadiyan. Jadi sa'altu qadiyan. Jadi kalau ismun mangkus ketika maf'ul itu pasti dia dohir. Entah mau ditambahi al atau tidak ditambahi al, gitu ya. Sa'altu qadiya, sa'altul mahamiyah, atau sa'altu qadiyan, atau sa'altu mahamiyan, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Jadi intinya kalau mangkus ketika mansub itu harus dohir. Bukan muqaddarah tapi apa? Dohir. Tapi kalau maksur semuanya dia muqaddarah. Bisa dipahami? Kalau maksur dia pasti muqaddarah, tiga-tiganya muqaddarah. Tapi kalau mangkus itu kalau mansub itu pasti dia dohir. Semuanya muqaddarah kecuali mansub. Mansub itu dia pasti dohir. Mau ditambahi al atau tidak ditambahi al. Terus al mudhafu ilayya il mutakalim nahwu zamili. Tuqaddar fihi alamatu. Jadi termasuk yang muqaddar juga, yang bersembunyi juga, dia itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia bertemu dengan ya'ul mutakalim. Ya. Dikarenakan bertemu dengan ya'ul mutakalim. Jadi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Jadi seharusnya jaddu kalau tambah ya menjadi jadi gitu kan. Kayak seakan-akan ada apa? Seakan-akan ada apa? Ada harfu jar. Tapi pertanyaannya, saya masih bertanya-tanya. Saya dengan diri saya sendiri. Kalau seandainya ism tersebut majrur beneran. Jadi ketika majrur, misalnya kayak gini. Wada'tu al-kitaba ala maktabi. Jadi syahidnya adalah ala maktabi, atau yang kita fokuskan adalah ala maktabi. Nah, ala maktabi ini dia kan majrur, ya kan? Maktabi ini kan majrur. Ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi. Nah, di sini dohirah atau
muqaddarah. Ada yang bisa jawab nggak? Karena di sini nggak dibahas. Ini dibahas. Kasrah Ada dhahirah ternyata. Jumalai. Ya, ini dibahas ternyata. Tapi ada sebagian ulama, ini kan ada tandanya nih. Tanda apa ini? Footnote. Footnote. Ada yang mengatakan dia itu dhahirah. Lihat sini. Footnote-nya paling bawah. Ya robatun nuhat hadhihi kasratun dhahirah. Gitu ya. Jadi nomor 2-nya langsung kita bahas aja karena dia bersambung dengan ini. Ini nomor 1-nya di mana? Oh, enggak ada. Oh, ini Muhammin ya. Muhammin. Ya, kita bahas di sini dulu. Jaddi, masalah da'a jaddi ustadzi ma'azumalai. Jadi kakek saya memanggil ustadku bersama siapa? Bersama teman-temanku. Jadi di sini jaddi adalah fa'il, ustadzi adalah apa? Maf'ul. Kemudian zumalai sebagai majrur. Jadi pas di sini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah wal ya'u mudhafun ilaih. Fa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun mudhakkar. Jadi semuanya intinya muqaddarah. Walaupun sebagian ulama nahwu, nuhat itu artinya apa? Ulama nahwu ya. Nuhat itu artinya ulama nahwu. Jadi ahli nahwu istilahnya. Di buku cetak nggak ada ya mudhafun ilaihnya, Ustaz? Iya. Iya, di buku yang cetaknya tidak ada tulisan wal ya'u mudhafun ilaih. Oh gitu. Berarti memang kita harus fokus ke mudhofnya saja. Jadi di sini jadi itu kalau kita tambahin itu wahwa mudhofun gitu ya. Jadi kita tambahin i'rabnya wahwa mudhofun gitu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana amin. Kita tambahi 2 kalimat. Mana amin duhuriha lita'adur sama wahwa wahwa mudhafun. Bisa didikte nggak, Pak? Saya dikte ya, atau saya tulis di sini. Kalau mangkus, khusus mangkus itu mana amin duhuriha litsikol. Kalau untuk mangkus, mana amin duhuriha litsikol. Karena di situ ada sebab yang menghalangi dia itu dohir. Apa sebabnya? Litsikol itu karena keberatan. Kita mengucapkannya itu karena dia berat. Misalnya seperti ini. Al-qadiyu. Dahaba qadiyun. Misalnya dahaba qadiyun. Qadiyun itu kan berat. Kita harus membuang liaknya biar nggak berat gitu kan. Jadi jadinya qadin. Gitu ya. Saya tambahi di sini kalimat tambahan yang tadi ya. Jadi muqaddaratun mana amin duhuriha mana min zuhuriha kalau yang mangkus kita yang maksur dulu ya, atau saya gabungkan aja, nanti Bapak kasih keterangan sendiri ya, nanti Bapak silakan kasih keterangan sendiri. Jadi ada yang lit ta'adzur tulisnya gini, kasih atau litsikol.
Kalau yang apa namanya? Litikol itu untuk yang mangkus. Litikol. Litikoli. Dan yang tadi yaitu wahuwa mudhafun. Mudhafun aja ya. Karena mudhafun ilaih itu adalah yaknya ya. Mudhafun. Itu pembahasan dari yang tadi. Udah dicatat atau screenshot biar cepet? Ustadi maf'ul bi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah wal ya'u mudhafun ilaih. Dah. Jumalai majrur wa alamatu jarri kasratun muqaddarah wal ya'u mudhafun ilaih. Nah, ini kita menuju ke nomor 1 coba. Kita di situ di buku ada footnote-nya juga kan? Ada ya? Ya, ada. Tasbutu ya'ul mangkus. Tasbutu ya'ul mangkus. Jadi menetapkan ya'ul mangkus di salah satu halat. Ketika ada 3 keadaan ketika menetapkan ya'ul mangkus. Mangkus. Ya'ul mangkus. Yang pertama adalah an yakuna muhallin bil alifi wal lami. Jadi harus ada yang namanya alif lam. Ya. Harus ada yang namanya alif lam. An yakuna mudhafan. Kalau enggak dia itu harus sebagai mudhaf. An yakuna mansuban. Apa maksudnya mansuban? Ketika dia mansub, entah dia maf'ul atau dia sebagai ya pokoknya maf'ul lah. Seperti itu. Sa'altu qadiyan. Jadi di sini menetapkan ya. Bisa dipahami? Kalau nggak ada alif lam, dia tidak mudhaf juga dan dia tidak maf'ulun bihi juga, maka dia apa? Dia ya-nya hilang. Ya mahdhuf. Kayak apa? Qadin. Sa'altu ila qadin. Sa'altu an qadin misalnya. Sa'altu an qadin. Itu kan majrur, nggak boleh ada yaknya. Kalau mansub baru ada yaknya. Ketika mudhaf juga. Qadi Makkata. Jadi bukan qadiyu, tapi apa? Qadi Makkata. Atau qadi Jakarta. Dia ketika mudhaf harus ada yaknya. Bukan qadi saja, tapi harus ada yaknya. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, ini dibaca sendiri silakan. Tanda-tanda i'rab far'iyah itu apa aja? Bilismi. Kemudian al-i'rab takdiri itu apa saja? Ini kan sebenarnya murojaah yang tadi kan. Secara bahan apa dibuat sebagai bagan. Alamat asal wal far'iyah wa dhuhir wal muqaddarah. Sebenarnya kok nggak ada yang disebutin ini ya? Oh, nanti di fi'al mungkin disebutin kali ya. Ketika fi'al alamat al-far'iyah itu termasuk apa namanya? Subutun nun, hafutun nun itu mungkin termasuk. Atau harfi illah dan lain sebagainya. Mal mansub da'atu ala bana wal bana wal qurabin wal ibrahim wa akhahu wa sadiqi. Coba dilihat di sini al-marfu' hadar al-abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabun wa ibrahimu wa akuhu wa sadiqi al-muhammiyah al-murtadi. Murtado atau murtadi?
Murtado ya. Al-murtado. Jadi ini ismul maf'ul, al-murtado. Yang murtado. Kenapa murtado? Artinya apa murtado? Ada yang tahu murtado artinya apa? Yang diridhoi, Ustaz. Muhami. Ya, pengacara yang diridhoi. Terus da'autu al-abna'a. Dilihat di sini perbedaannya u sama a. Berarti ini kan asli. Tu sama ti. Berarti ti-nya enggak asli. Walidaini. Walidani kan enggak asli semua. Alif berubah ya. Al-aqrabun jadi wal aqrabin. Ibrahima seharusnya Ibrahim. Emang Ibrahim berarti dia asli. Akhohu berarti kan alif. Ini akhuhu. Ini waw, sama-sama enggak asli. Sodikia. Ini ketika maf'ul, ya'ul mutakalimnya menjadi fathah. Ya enggak, Pak? Di situ sodikia juga, Pak. Di buku Bapak. Iya. Ya, sodikia. Atau kita hilangkan itu boleh-boleh saja ya. Kita hilangkan fathahnya itu. Sodikil al-muhami. Soalnya ketika praktek saya juga tidak menampilkan fathah di situ. Tidak menampilkan fathah di situ. Di buku tapi nggak ada alifnya, nggak ada ada ya, tapi nggak apa. Jadi kita ikut di buku aja. Jadi ketika misalnya dorobtu akhiyal kabiro. Nah, dorobtu akhiyal kabiro. Itu bisa dijadikan referensi juga sih. Berarti ketika maf'ul, ya mutakalimnya dia ikut berharokat apa? Fathah. Karena Bisa ketemu dipahami? sukun, Ustaz. Jadi ada alif lam depannya, jadi nggak boleh sukun-sukun. Enggak. Bukan, Ustaz. Enggak, di sini bisa kok. Yang ketika marfu bisa loh. Lihat di sini. Ketika marfu, ketika majrur juga. Ketika majrur, nah lihat. Oh iya, Ustaz. Hanya ketika mansub aja dia berubah harokat fathah. Gitu ya. Al-muhamiyah al-murtado. Murtado tetap karena dia lil ta'adzur. Enggak ada perubahan. Ittasaltu bi bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabin wa Ibrahim wa akhihi wa sadiqil muhammi al-murtado. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi majrur sama mansub ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Samanya ketika aliful isnain sama ketika jamak mudzakkar salim, muannats salim itu sama. Terus ketika mamnu'in minal shorof, terus bedanya, nah ini bedanya ketika asli, ketika ada asmaul khamsah, itu dia perbedaannya. Apa? Ya, bedanya. Jadi abna itu termasuk apa? Yang asli ya. Harokat asli ini far'i, dia jamak mudzakkar salim, muannats salim. Walidin itu musanna. Aqrabin itu apa? Jamak mudzakkar salim. Ibrahim itu termasuk apa? Mamnu'un min shorof. Akhihi asmaul kham. Asma ya. Asmaul khamsah. Dan ini enggak tahu termasuk apa. Apa? Idofah Ismul dengan mangkus. Ya. Ini ismul mangkus dan ini ismul maksur. Kalau yang sodiki ketika bertemu dengan yaul mutakalim. Mutakalim atau mukhatabah? Mutakalim. Ya, nomor 1 itu PR baris pertama saja.
Ayin al-mu'raba wal mabniya fi ma ya'ti. Itu PR baris 1 saja. Nomor 2, ma'alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Itu jawab sendiri. Nomor 3, ma'alamatul i'rab al-far'iyah fi. Ini kita belajar teori, tanya jawab teori. Jadi belum praktek ya. Itu jawab juga sampai 10. Tapi 10 hanya sampai 5 aja ya. 10 sampai 5 aja. Maksudnya tamrin 10 itu hanya sampai 5. Kalau tamrin 9 PR maksudnya. Ya, PR-nya maksudnya, Pak. Ya. PR-nya. Ada yang perlu kita bahas sekarang? Maksudnya pertanyaannya ada yang belum paham Pak pertanyaannya? Biasanya suruh contoh-contoh biasanya belum paham. Ini kan ma'alamatun nasbi fi jam'il mu'annas salim. Jadi apa tanda baca terakhir nasab ketika mansub yaitu di jamak apa? Di jamak mu'annas salim itu apa? Sebenarnya kalau di arti bahasa Indonesia juga kurang pas gitu. Jadi harus diisi dengan baik. Dipahami menurut bahasa kita masing-masing. Sebenarnya udah paham kan? Ma'alamatun nasbi, ma'alamatul jarri, ketika mamnu'un minas sarfi, ketika jamak muannas salim, gitu ya. Terus nomor 6, hati mithalan li maksur. Jadi berilah contoh maksur itu apa saja. Kemudian apa? Waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fi kulli fi ula wa mansuban wa fi tsaniyah majruran fi tsalitsah. Jadi harus dijadikan kalimat juga ketika marfu bagaimana, ketika mansub itu bagaimana, ketika majrur itu bagaimana. Itu udah kayak jadi rangkuman masing-masing. Jadi Bapak udah ngerangkum buku nanti insyaallah. Ini tugasnya lumayan banyak ya Pak ya. Hati misalan lil mangkus at-tsabit al-ya wa adkhilhu fi salasa jumalin. Jadi berilah contoh mangkus ketika yaknya itu tidak dihilangkan ya. Jangan sampai hilang yaknya. Wa adkhil fi salasa jumalin ala an yakuna marfu'an al-ula. Nah, itulah cobaan. Jadi yang satu maksur, yang satu mangkus sama. Kemudian hati misalan lil mangkus al-mahdhuf bil ya. Nah, ketika mahdhuf dengannya itu kasih contoh. Yang tadi yang ada yaknya, yang sekarang tidak ada yaknya itu bagaimana? Kan mangkus kan dibagi menjadi 2. Antara ada yaknya dan antara enggak ada, gitu kan? Bisa dipahami? Ya, qadin sama al-qadi itu kan menetapkan ya. Kalau ada alif lam menetapkan apa? Ya gitu. Terus adkhil misalan mangkus al-madhufa udah. Nomor 9 hati misal mudhaf ila ya mutakalim wa adkhil fi salati jumal ala an yakuna marfu'an wa fil ula wa mansuban fi tsaniyah wa majruran fi tsalitsah. Kalau bisa jangan sampai sama di buku ya kayak sodikia, sodiki. Kalau bisa yang lain. Jadi di sini disuruh mengasih contoh benda yang berhadapan dengan ya'ul mutakalim yang bersandarkan ya'ul mutakalim gitu ya. Kolami jadikan kalimat pertama jadikan kalimat apa namanya? Marfu, mansub, majrur itu aja. Bisa dipahami? Saya jujur loh Pak, ketika mansub saya baru tahu kalau ya'ul mutakalim itu bisa berharokat fathah. Saya baru tahu di sini. Jujur aja. Jadi ketika ya'ul mutakalim yang saya tahu, yang saya pelajari di pondok dulu, ya'ul mutakalim itu nggak bisa berubah menjadi harokat hidup ya. Entah dia fathah atau dhammah atau kasrah. Ternyata di sini bisa berharokat fathah. Ketika apa? Ketika
maf'ulun bihi ketika mansub pokoknya. Gitu Pak ya. Kalau di durusul lugha ini ternyata mansubnya harus fathah. Contohnya apa tadi? Ra'aitu sodiqiya apa ya? Sodiqi al-mal'abi atau sodiqi. Tadi sodiqi apa? Contohnya. Al-mahami ya. Jadi temannya pengacara ya. Sodiqi al-mahami ya. Berarti mahaminya itu dia sebagai apa namanya? Sebagai badal. Mahaminya itu sebagai badal. Jadi badal itu hampir sama kayak naktun, dia mengikuti sebelumnya harokat, gitu ya. Kalau mansub ya ikut mansub, badal itu harus mansub juga karena sodiqiyah al-mahamiyah. Jadi mahaminya itu kan badal dari sebelumnya. Sebelumnya adalah domir ya, ya-nya itu adalah dia sebagai maf'ulun bihi, maka dia harus maf'ul juga, mahamiyah. Sodiqiyal mahamiyah. Sodiqiyal. Oh, dia badalnya ya sodiqiyal mahamiyah. Sahih. Terus selanjutnya. Nomor berapa tadi? 10 ya? 10. Tinggal i'rab aja. Saya kasih contoh yang nomor 6 ya. Karena kita nggak bahas. A'rifu qadhiya makkata. A'rifu qadhiya makkata. Jadi di sini i'rabnya adalah qadhiya itu adalah maf'ulun bihi wa alamatu mansubun ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun. Dhahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Di sini kan dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi pasti apa? Oh, pasti dhahirah. Pasti dhahirah. Ya, kalau maf'ulun bihi mangkus itu dia pasti dhahirah ya. Qadhiya makkata. Jadi di sini dia fathatun dhahiratun, terus makatanya adalah wa huwa mudhofun. Jangan lupa dia mudhofun. Wa huwa mudhofun gitu ya. Jadi sekali lagi saya jawab qadhiya ya. Jadi dia maf'ulun bihi wa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun, terus wa huwa mudhofun. Atau dhahiratun alal akhir juga bisa. Dhahiratun alal akhir. Jadi harokat terakhirnya itu yang terakhir itu dhahirah gitu. Wa huwa mudhofun dan dia sebagai mudhof. Makata adalah apa? Mudhofun ilaihi. Majrurun ya. Pasti majrurun. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi apa? Fathatun niyabatan anil kasri. Kalau mamnu'un masorof itu pakainya niyabatan ya. Dia menggantikan apa? Menggantikan kasroh. Ada pertanyaan? Terus lengkap Ustaz ya ini i'rabnya ya. Ya, kayak tadi, i'rabnya kayak tadi. Jadi kita sudah belajar nahwu di jilid 3. Ini udah termasuk nahwu loh, Pak. Ya, udah termasuk nahwu. Kita bahas sedikit, udah waktunya 2 menit lagi ya. Di Zoom dan juga di sini juga. Kita bahas besok aja untuk apa namanya marfu'at, majrurat, mansubat dan lain sebagainya. Jadi ketika isim insya Allah lebih mudah daripada fi'al. Jadi ketika isim itu intinya ketika marfu itu hanya ada mubtada dan khobar. Dan ini ada cabangnya. Isim kana, khobaru inna, al-fa'il, naib fa'il. Jadi hanya ada 6 keadaan ketika dia itu marfu.
marfu itu ada 6 keadaan. Ketika mubtada, ketika khobar, kemudian ketika isim kana, ketika khobaru inna, kemudian fa'il, dan kemudian naibul fa'il. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi garis bawahi yang marfu itu apa aja? Jadi ini adalah Allahu Akbar. Jadi ini dua-duanya mubtada khobar, dan ini satu aja ketika isem, ini isem kana, terus ini innallaha ghafurun, ini khobaru inna, al fa'il khalaqanallahu. Jadi Allahu sebagai fa'il, khuliqal insanu min tin, naibul fa'il. Nah, kita akan belajar naibul fa'il di pelajaran keberapa? Masih ingat gak kemarin di kurikulumnya? Jadi insanu seharusnya dia itu maf'ulun bihi, karena maf'ulun bihi-nya enggak hadir, maka dia jadi naibul fa'il. Ya? Bisa dipahami? Diciptanya manusia dari tin tanah ya. Jadi silakan digaris bawahi. 1 menit lagi mungkin mansubat, besok aja. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.